Cerita Anak Indonesia. Kisah kancil dan ular besar di pedalaman hutan rimba Zamrud, tempat sungai mengalir jernih dan pepohonan menjulang tinggi. Hiduplah seekor kancil yang cerdik bernama Kancil Cepat. Bukan karena larinya, tetapi karena pikirannya yang selalu satu langkah lebih maju. Ia adalah penasihat tidak resmi bagi seluruh penghuni hutan. Namun, musim telah berganti. Kemarau panjang telah melanda, mengubah sungai menjadi lumpur kering dan daun-daun hijau menjadi coklat rapuh. Kancil cepat tahu, di musim sulit, bukan hanya air yang langka, tetapi juga bahaya. Bahaya itu datang dalam wujud yang melata dan menakutkan, sang ular besar, yang dijuluki naga rimba oleh hewan-hewan kecil. Ular itu, dengan sisik sehitam malam dan panjangnya yang bisa melilit pohon beringin, bukanlah ular biasa. Ia memiliki kecerdasan yang licik dan kerakusan yang tak terpuaskan. Ular itu telah pindah dari sarangnya di lereng gunung yang kering ke sumber air yang tersisa di jantung rimba Zamrud. Suatu pagi yang terik, Kancil cepat menghadiri pertemuan darurat di bawah pohon rindang. Harimau, sang pemimpin resmi hutan, tampak cemas. Saudara-saudara, aum harimau dengan suara parau. Sudah 3 hari, beberapa rusa muda dan babi hutan hilang tanpa jejak. Kami yakin itu ulah naga rimba. Ia sekarang menguasai satu-satunya mata air yang tersisa di lembah batu. Kancil cepat mendengarkan dengan serius. Ancaman ular besar ini lebih dari sekadar predator. Ia adalah pengganggu keseimbangan. Jika sumber air dikuasai, seluruh rimba Zamrud akan musnah. Harimau yang mulia, kata Kancil cepat dengan sopan, kekuatan fisik kita tidak sebanding dengan lilitan dan racunnya. Kita harus menggunakan akal. Izinkan saya menyelidiki mata air itu. Saya akan mencoba berbicara dengannya. Semua hewan terperangah. Berbicara dengan ular besar sama saja bunuh diri. Namun, mereka tahu hanya Kancil cepat yang memiliki kesempatan, sekecil apapun itu. Kancil cepat menyusuri jalan setapak kering menuju lembah batu. Udara panas membakar kulitnya. Saat tiba, ia melihat pemandangan yang menyedihkan. Naga rimba melingkar dengan malas di sekitar mata air. Sisiknya berkilauan di bawah matahari. Air yang seharusnya mengalir kini hanya menetes sedikit, dan ular itu menutupi seluruh sumbernya. Kancil cepat berdeham. Salam sejahtera, Tuan Naga Rimba yang perkasa, katanya dengan suara yang tenang dan ramah. Naga Rimba membuka matanya yang kuning mengerikan. Matanya menatap Kancil cepat seolah melihat sepotong kecil makanan pembuka. Oh, lihat, seekor hidangan kecil yang datang dengan sendirinya. Apa yang membawamu kemari, Kancil? Apakah kau lelah hidup? Desisnya, saya datang bukan sebagai mangsa, Tuan, melainkan sebagai utusan, jawab Kancil cepat, berdiri tegak meskipun jantungnya berdegup kencang. Saya datang untuk meminta Anda membagi air. Hutan kita sedang menderita. Jika kita semua mati kehausan, Anda juga akan kelaparan, karena tidak akan ada lagi mangsa yang tersisa. Naga rimba tertawa, suara desisnya seperti pasir yang bergesekan. Air ini adalah milikku sekarang. Siapa yang kuat, dialah yang berhak. Aku tidak peduli dengan penderitaan kalian. Aku adalah raja baru di sini, dan sebentar lagi, kau akan menjadi santapanku. Kancil cepat tahu negosiasi gagal. Ia harus segera menyusun strategi. Tentu saja, Tuan, Anda memang raja, tapi saya dengar, keperkasaan Anda bukan hanya pada lilitan dan racun, tapi juga pada kecerdasan. Benarkah rumor bahwa Anda mampu menelan mangsa yang jauh lebih besar dari tubuh Anda, seperti seekor badak atau bahkan seekor gajah? Ular besar tersanjung. Tentu saja, tidak ada yang mustahil bagiku. Hebat, seru Kancil cepat. Sayangnya, saya baru saja bertemu dengan kura-kura tua yang mengatakan bahwa Anda hanya berani menelan mangsa yang kecil seperti saya, karena Anda takut tersedak mangsa yang ukurannya benar-benar besar. Ia bahkan meragukan Anda bisa menelan batu Zamrud sebesar kepala harimau yang ada di dasar sungai kering itu. Naga rimba menjadi marah. Tidak ada yang boleh meragukan kekuatannya. Kau meragukanku? Aku akan buktikan. Mana batu Zamrud yang kau maksud itu? Desis ular besar, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kancil cepat tersenyum dalam hati. Batu itu ada di ujung sungai kering. Tuan, ukurannya sangat besar dan berat, berkilau kehijauan. Jika Anda bisa menelannya dan mengeluarkannya kembali tanpa terluka, maka seluruh hutan akan tunduk pada Anda sebagai raja yang tak tertandingi. Naga rimba,
yang matanya telah dibutakan oleh amarah dan kesombongan, tidak berpikir panjang. Ia ingin membuktikan diri. Baiklah, Kancil, kau tunggu di sini. Setelah aku menelan batu zamrud itu, kau akan menjadi santapanku yang berikutnya. Tanpa menoleh, ular besar meluncur dengan cepat ke hilir sungai kering, meninggalkan mata air tanpa penjagaan. Begitu ular itu menghilang di balik belokan, Kancil cepat tidak membuang waktu. Ia berlari sekuat tenaga ke mata air. Ia menggunakan tanduk kecilnya yang tajam dan kakinya untuk menggali sedikit tanah di sekitar sumber air, mencoba mencari celah agar air bisa mengalir lebih deras. Setelah beberapa saat berjuang, ia berhasil membuka sedikit jalur air yang tertimbun. Air jernih mulai mengalir, perlahan-lahan membentuk sungai kecil lagi. Kancil cepat tahu, air harus cepat mengalir ke penampungan di bawah sana sebelum naga rimba kembali. Tiba-tiba, suara derak dan desisan keras terdengar dari kejauhan. Naga rimba kembali. Ular besar itu tampak kelelahan dan marah. Ia tidak menemukan batu zamrud, melainkan hanya bongkahan batu cadas biasa yang keras, berat, dan jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ular itu telah mencoba menelan batu itu, hingga rahangnya terasa sakit dan ia kelelahan. Kancil busuk, kau menipuku. Raung naga rimba, matanya memerah melihat air telah mulai mengalir. Saya tidak menipu, Tuan, balas Kancil cepat dengan suara lantang. Batu zamrud yang saya maksud adalah kesombongan Anda sendiri. Anda menelannya bulat-bulat, hingga Anda lupa bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk berbagi, bukan merampas. Naga rimba melilit marah, tetapi tenaganya sudah terkuras. Ia berusaha menyambar Kancil cepat. Pada saat yang sama, air yang telah dibuka oleh Kancil cepat mulai mengalir deras, membasahi tanah kering di sekitar ular besar. Kancil cepat melompat ke sisi lain dan berteriak, air ini akan menjadi kuburanmu jika kau tidak pergi sekarang, naga rimba. Lilitan ular besar yang tadinya kuat, kini melonggar karena ia kelelahan dan bingung. Melihat air mulai menggenang, naluri ular besar mengatakan bahwa bahaya lain akan datang. Dengan raungan frustrasi, naga rimba memilih untuk mundur. Ia meluncur kembali ke sarangnya di gunung, menyadari bahwa kecerdasannya telah dikalahkan. Kancil cepat berdiri di tepi mata air, menyaksikan ular besar menghilang. Ia memang gemetar ketakutan, tetapi ia berhasil. Tak lama kemudian, harimau, rusa, dan hewan-hewan lain berdatangan. Mereka bersorak gembira melihat mata air kembali mengalir dan Kancil cepat selamat. Kancil cepat! Kau telah menyelamatkan rimba zamrud, aum harimau dengan bangga. Kita semua yang menyelamatkannya, harimau, jawab Kancil cepat. Pelajaran hari ini adalah, kekuatan fisik tidak akan pernah bisa mengalahkan kecerdasan dan kerjasama yang tulus. Naga rimba dikalahkan bukan karena kita kuat, tetapi karena ia sombong dan serakah. Serakah membuat matanya buta. Mulai hari itu, air mengalir kembali ke seluruh rimba zamrud. Kancil cepat tetap menjadi pahlawan yang rendah hati. Ia mengajarkan kepada semua hewan bahwa di saat-saat tersulit, akal dan strategi adalah senjata yang jauh lebih tajam daripada taring atau cakar. Dan naga rimba, ia tidak pernah berani kembali ke rimba zamrud, selamanya mengingat bagaimana seekor kancil kecil yang cerdik mengalahkannya dengan tipuan sederhana tentang batu zamrud.